Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menampilkan video uji komprehensif saya, yaitu perkenalkan, nama saya Supriyandi, PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Tanjung Pura, mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Selamat menyaksikan. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Baik. Kemudian silakan melakukan doa terlebih dahulu sebelum mempresentasikan perangkat Bapak. Silakan Pak untuk di share screen. Sudah nampak Pak? Sudah Pak. Baik Pak, bisa dimulai Pak? Bisa, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang Pak. Selamat siang. Kemudian Pak Eka selaku dosen penguji. Di sini saya Supriyandi akan mempresentasikan RPP, perangkat pembelajaran saya, yaitu terdiri dari RPP, kemudian bahan ajar, LKPD, media ajar, dan instrumen penilaian Pak. Materi RPP saya di sini yaitu sepak bola kelas 8 Pak. Ya. Kemudian saya sekolah di SMP Negeri 4 Sponti Pak. Kemudian ini yang akan saya materi yang akan saya pelajari sampaikan yaitu gerak spesifik menahan dan menggiring sepak bola Pak, yaitu 2 kali pertemuan. Di sini ada kompetisi inti, kemudian ada kompetisi dasar. Kompetisi dasar juga dibagi lagi, ada indikator pencapaian kompetisinya Pak, yang terdiri dari untuk KD3-nya yaitu pengetahuan, menganalisis konsep gerak spesifik variasi menahan menggunakan kaki bagian dalam pada permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep gerak spesifik variasi menggiring menggunakan kaki bagian dalam pada permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Kemudian untuk KD4-nya Pak, yaitu ada 2, yaitu mempraktekkan gerak spesifik variasi menahan bola menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian yang kedua yaitu mempraktekkan gerak spesifik variasi menggiring menggunakan kaki bagian dalam Pak. Sedangkan tujuan pembelajaran saya ada 4. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis gerak spesifik variasi menahan menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis konsep gerak spesifik variasi menggiring menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan gerak spesifik variasi menahan menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan gerak spesifik variasi menggiring menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Kemudian D yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini nanti akan disampaikan di bahan ajar. Ini menggunakan gerak spesifik. Yang pertama gerak spesifik menahan, kemudian yang kedua gerak spesifik menggiring. Kemudian yang ketiga itu gerak spesifik menggiring menggunakan kaki bagian dalam, dan yang keempat menahan dan menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian di sini saya menggunakan metode Pak, berapa metode, yaitu model pembelajaran demonstrasi, kemudian model pembelajaran problem based learning, kemudian pendekatan saintifik dan TPCAK Pak. Kemudian yang selanjutnya media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran berupa model pembelajaran yang diperagakan gerak spesifik menahan dan menggiring menggunakan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. Kemudian gambar PPT, kemudian ada video Pak. Kemudian sumber belajarnya ini dari buku guru dan buku siswa Pak, dan internet. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang pertemuan 1 yaitu pendahuluan Pak selama 20 menit, yaitu orientasi dulu. Guru menyiapkan peserta didik di dalam kelas dan mengucapkan salam. Kemudian guru memerintahkan salah satu orang untuk memimpin berdoa Pak, kemudian memeriksa kehadiran siswa presensi. Kemudian guru harus memastikan bahwa peserta didik itu dalam keadaan sehat semuanya Pak. Kemudian menyiapkan kondisi belajar dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian persepsi, guru menyampaikan materi, kemudian mengaitkan materi sekarang dengan sebelumnya Pak. Kemudian motivasi juga ada, kemudian pemberian acuan.
atau menyampaikan tujuan pelajaran dan KKM. Kemudian tahap 2 yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya menggunakan program based learning. Tahap 1 yaitu orientasi siswa terhadap masalah, Pak. Yaitu yang pertama kegiatannya guru memberikan lembar evaluasi penilaian aspek pengetahuan berupa LKPD, Pak. Kemudian yaitu yang kedua mengamati, guru menyampaikan materi berupa PPT dan video, Pak. Yaitu menanya. Selanjutnya yang ketiga siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang sudah kita sampaikan materinya, Pak. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait video yang telah diamati. Kemudian diarahkan siswa secara bergantian saling bertanya. Kemudian tahap yang kedua yaitu orientasi belajar, Pak. Peserta didik di sini dibagi menjadi 3 kelompok dan sebagainya, Pak. Kemudian tergantung banyaknya siswa di kelas tersebut, Pak. Kemudian kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah diajukan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang perlu diketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tahap ketiga ini menyelidiki penyelidikan individu maupun kelompok, Pak. Jadi pada tahap ketiga ini peserta didik sudah dibagi 3 kelompok pada tahap 2 tadi, masuk ke tahap 3 yaitu peserta didik diajak ke lapangan, Pak. Diajak ke lapangan dan berbaris, kemudian melakukan pemanasan. Kemudian mencoba peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait cara menahan menggunakan kaki bagian dalam seperti pada gambar di bawah ini, Pak. Ini ada gambarnya. Ini pertama menahan dulu. Pertemuan pertama ini kegiatan menahan dulu, Pak. Kemudian pertemuan kedua itu baru kegiatan menggiring. Nah, kemudian ketiga melakukan praktik, Pak. Variasi menahan bola dengan kaki bagian dalam. Nah, seperti ini. Ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan selanjutnya pada gambar ada contohnya, Pak. Kemudian tahap keempat di sini mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Jadi peserta didik ini secara berkelompok menyampaikan presentasinya, Pak, hasil dari pembelajaran menahan tadi. Nah, menyampaikan dan per kelompok. Setelah itu kelompok 1 misalnya menyampaikan, menyajikan, kelompok 2 mengamati dan menganalisis. Kemudian tahap 5 mengevaluasi, Pak. Jadi peserta didik bersama dan melakukan refleksi. Selanjutnya secara bersamaan praktekkan cara menahan menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian hasil pengamatan tersebut diskusikan serta praktik yang telah dilakukan. Ada 3 di sini peserta didik melakukan konfirmasi dengan memberikan penjelasan. Kemudian penutup memfasilitasi, Pak, ya, yaitu untuk mereview kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang dibahas pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk berdoa, kemudian peserta didik kembali ke kelas dilakukan dengan tertib, Pak. Pertemuan kedua ini sama, Pak, cuman beda materi saja, Pak, yaitu menggiring. Sama, cuman beda materi saja. Tahap 2 menggiring. Kemudian ini bahan ajar saya, Pak. Bahan ajar saya saya buatkan PPT. Kemudian ada video juga, ada linknya tadi, Pak. Ini linknya. Kemudian lembar kerja peserta didik ini sudah saya buatkan, Pak. Ini lembar kerja peserta didik yang dibagikan di kegiatan tahap 1 tadi, orientasi. Kemudian ini media pembelajaran. Saya menyiapkan laptop, kemudian Infokus, kemudian terakhir instrumen penilaian. Ini ada penilaian dibagi menjadi 3, penilaian sikap, kemudian sikap ini melalui jurnal, kemudian kedua pengetahuan, kemudian yang ketiga itu unjuk kerja atau penilaian praktik. Oke, Pak, sekian, Pak, presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, silakan di stop share screen. Tarik nafas dulu, Pak, ya. Baik, Pak. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Eka Supriyatna untuk Pak menggali lebih dalam ya tentang rencana aksi yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Heri. Pak Supriyadi. Ini mantan mahasiswa saya nih juga nih. Ya, Pak.
Oke, tadi kan Anda sudah memaparkan ya banyak ya. Kalau lihat RPP sih udah saya nggak bisa komentar ya, tapi nggak tahu lah praktek di lapangannya seperti apa ya. Biasanya kan Baik, RPP-nya saya bagus, belum tentu praktek di lapangannya kan itu. Oke, saya mau bertanya ini yang berhubungan dengan mengidentifikasi masalah. Ya, sehubungan dengan tadi yang sudah dipaparkan itu kan ini masalahnya kalau tidak salah dalam sepak bola ya, passing ya. ya menahan Pak, menahan dan menggiring Pak. Ah, menahan dan menggiring. Ada apa dengan menahan dan menggiring bola ini? Baik Pak. Nah, coba dijelaskan. Baik Pak, terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Yang pertama saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah Pak melalui jenis masalah ya Pak ya yang sudah diterapkan di LK.1 yang kemarin itu sesuai dengan jenisnya sehingga identifikasi masalah saya yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran sepak bola khususnya itu menahan dan menggiring itu kurang Pak keaktifannya. Jadi melalui identifikasi masalah saya mendapatkan mengeksplorasi melalui kajian literatur, kemudian kajian literatur dan wawancara baik itu kepala sekolah maupun teman sejawat. Setelah saya eksplorasi identifikasi masalah saya tersebut, Pak, baru saya dapat melalui mencari akar penyebab masalahnya, Pak. Setelah mencari akar penyebab masalahnya, saya eksplor lagi akar penyebab masalah tersebut, eksplorasi lagi melalui kajian literatur dan wawancara kembali, Pak. Sehingga pada akhirnya saya harus mencari penentu solusinya, Pak. Penentu solusi seperti apa sehingga dapatlah penentuan solusi yaitu solusinya itu ternyata saya harus merubah model pembelajaran Pak sehingga model pembelajaran saya rubah yaitu saya terapkan model pembelajaran PBL di sini Pak. PBL kemudian juga saya harus merubah juga memodifikasi artinya alat Pak karena alat ini di sekolah terus terang hanya dua saja Pak sepak bolanya, bolanya. Sehingga saya harus siswa lebih aktif itu saya harus memperbanyak bola. Dengan apa saya modifikasi? Yaitu dengan saya oleh karena itu alat bola itu mahal bolanya Pak ya, saya beli yang murah yaitu bola plastik saja Pak. Bola plastik yang merah putih itu Pak. Nah, sehingga setiap orang berpasangan minimal satu bola, Pak. Sehingga lebih aktif siswa melakukan praktik di lapangan. Seperti itu, Pak. Sebelum ke PBL, ya, sebelum melalui tindakan PBL, apa yang sudah dilakukan sebelum itu? Mohon izin, Pak. Suaranya, Pak, kecil, Pak. Nih, sebelum pembelajaran menggunakan PBL, sebelumnya menggunakan apa? Model Sebelumnya, pembelajarannya. model pembelajarannya, Pak, ya. Ya, Ya, sebelumnya model pembelajaran sih emang banyak sih, Pak. Baik itu Discovery maupun kooperatif. Uh, Salah satunya saya hanya menggunakan saintifik, Pak, kemarin, Pak. Anda jatuh cinta dengan PBL. Apa sih kelebihan PBL nih? PBL ini kelebihannya Pak, siswa itu lebih ditekankan untuk lebih aktif. Artinya di sini kan siswa dirangsang dengan suatu masalah dulu Pak. Siswa mencari masalah, kemudian bekerja di kelompoknya masing-masing, sehingga siswa lebih aktif Pak untuk berdiskusi dengan kelompoknya Pak dalam penyelesaian masalahnya Pak. Ya, dalam pembagian kelompok dan PBL, ada nggak kriteria-kriteria yang dilakukan di sana? Tentu dalam pembagian kelompok kita harus memiliki kriteria, Pak. Tidak semua siswa Ya. yang aktif dijadikan satu kelompok. Jadi siswa yang sudah lumayan aktif harus dibagi, dipecah, Pak. Sehingga siswa yang lain itu termotivasi, Pak. Seperti itu. Ya, Jadi jangan sampai ya yang tidak aktif ya kumpul semua di situ, yang aktif kumpul dengan yang aktif, ini nggak Ya, jalan. Ya itu ya berhubungan ini. Karena ini kan RPP SMP ya, ya Pak, ya, SMP, Pak. pelajaran SMP. Kalau di tempat Bapak eh, melakukan praktek di sini, ya, pasti sudah tahu nih
kemampuan siswanya ya, sehingga Bapak bisa menentukan dalam tujuan pembelajarannya di situ, indikatornya di situ, ya, berdasarkan kajian-kajian tadi ya. Maka kira-kira ini yang tempat Bapak pencapaian itu sampai mana nih? Jadi kalau misalnya dari C1 sampai C6 itu, ya, atau HOTS-nya di sini sampai mana nih? Baik Pak ya, untuk HOTS ini kan dibagi menjadi sampai C6 kata Bapak tadi ya kan. Salah satunya sudah saya terapkan di RPP tadi Pak, yaitu menganalisis, itu masuk ke C4 Pak. Menganalisis itu C4, kemudian sebenarnya Pak kalau C mencipta C6 itu sudah tampil Pak di PJOK Pak menurut saya, karena dia praktik dan menampilkan suatu yang didapat, dia menyelesaikan masalah nih Pak, masalah sudah didapat, dia menciptakan suatu hasilnya Pak, hasilnya artinya C6 ini sudah dapat kalau secara praktik menurut saya Pak, mencipta ini. Kita mengkreasi. Iya Pak, itu sudah dapat Pak menurut saya dalam praktik Pak, karena dia sudah mempresentasikan berdasarkan masalah-masalah yang dia dapat Pak. Kalau bisa memang ya dengan pembelajaran abad 21 ya siswa dirangsang bagaimana ya. Iya Pak. Pola-polanya itu sudah nyampe ke sana gitu kan. Karena dalam pembelajaran karakteristik pembelajaran abad 21 itu kan ada, kita sering mengenal 4C di sini ya. Iya Pak. Dari keempat C ini ya, dari komunikasi, kolaborasi, ada critical thinking, dan ada problem solving sampai kreatif dan inovatif. Di dalam perangkat Anda ini sudah masuk enggak ya, dalam kriteria pembelajaran abad 21 atau yang tadi sudah saya katakan 4C ini? Saya rasa sudah masuk Pak. Nah, ya di mana bisa Anda tunjukkan di mana? Tentu untuk kolaborasi Pak ya, kolaborasi di sini tentunya saya menggunakan PBL dan saintifik pendekatan saintifik dan TPCAK ini dikolaborasikan Pak dalam pembelajaran Pak. Kemudian untuk yang C berikutnya itu Pak, salah satunya inovatif Pak ya, inovatif. Artinya di sini saya rasa PBL ini salah satu model-model pembelajaran yang inovatif Pak yang saya terapkan. Maka siswa selain saya juga berinovasi Pak, berinovasi memodifikasi alat, itu salah satunya Pak sudah saya terapkan. Untuk Nah, yang dimaksud dengan modifikasi alat tadi, yang tadi sudah disebutkan tuh apa? Apakah tadi yang menggunakan bola? ya Pak, bola Pak. Bola beli dari warung, cukup itu saja, atau dimodifikasi dalam hal ini bisa ditambah-tambahin atau bisa dibuat semenarik mungkin bola itu, atau gimana? Ya, bisa ditambah Pak. Kalau memang beli di warung itu kan Pak tidak menarik Pak. Bisa saja nanti saya cat lagi seperti bola asli seperti itu Pak. Jadi yang namanya modifikasi itu pasti ada perubahan-perubahan dari bentuk aslinya. Iya Pak. Nah, kalau dari beli dari warung kan masih bentuk aslinya seperti itu Ya gitu Pak. kan. Tentu saya cat model-modelnya Pak seperti akhirnya kulitnya itu seperti bola asli gitu Pak. Catnya itu. Nah, itu yang namanya modifikasi kan itu. Nah, jadi jangan salah sampai kalau salah ini ya, yang namanya modifikasi alat itu kan berarti ada sesuatu yang dirombak, sesuatu yang dimodifikasi. Saya kira gitu Pak Suhairi ya, dari saya cukup. Baik, Pak. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Pak Supriyadi. Siap Pak Suhairi. Saya sependapat dengan apa yang Bapak paparkan tadi ya, perangkatnya sudah sangat komplit ya Pak ya, dari RPP ya sampai ke kisi-kisi instrumen. Namun di sini saya ingin menggali lebih dalam lagi terhadap apa yang sudah Bapak putuskan dalam alternatif yang paling relevan berkaitan dengan ke depannya ya, kesiapan ke depannya. Saya tertarik di saat Bapak mempresentasikan di bagian E atau F itu berkaitan dengan model, metode, dan pendekatan yang Bapak ambil.
Di modelnya tadi sudah ditanyakan oleh Pak Eka. Model yang Bapak ambil adalah pendekatan PBJL. Kemudian pendekatannya Bapak menggunakan dua pendekatan Pak ya. Saintifik dan TPCAK, Pak. TPACK. Ya, TPCAK. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan TPEC-nya, TPACK-nya, Bapak menempatkan di sintak model ini di tahapan yang keberapa? Di tahapan di orientasi tahap 1 itu sudah ada Pak, yaitu kita menyampaikan saya pribadi menggunakan IT teknologi, yaitu menyampaikan PPT melalui video dan PPT dan video Pak. Baik. Untuk videonya, apakah video dari hasil karya Bapak sendiri atau video yang diambil dari YouTube? Video yang diambil dari YouTube Pak. Mohon maaf Pak, belum sempat buat video sendiri Pak. Baik. Nah, jadi karena ini berkaitan juga dengan tuntutan di abad 21, mungkin harapan saya Bapak tidak hanya mengambil adopsi yang dari YouTube ya, Ya, Pak. tapi kreativitasnya itu juga harus dimunculkan juga nanti Pak ya. Ya Pak. Baik, saya yang memastikan itu. Kemudian ketika Bapak menjalankan model ini, apakah betul-betul Bapak yakin bahwa metode yang Bapak gunakan itu hanya satu metode? Ya Pak, demonstrasi Pak. Metodenya demonstrasi Pak di sini Pak. Demonstrasi saja? Ya Pak, karena saya cukup rasa biar kita tidak sulit ke depannya Pak, banyak-banyak metode nanti kita sulit Pak. Memang di sini diskusi juga masuk Pak, tapi saya tampilkan di sini juga mendemonstrasi Pak. Kebanyakan metode nanti menyulitkan saya sendiri Pak, takutnya Pak, saya seperti itu. Baik. Tanya jawab ada juga kira-kira ada juga, dalam proses pembelajarannya. Tanya jawab diskusi sudah masuk di sini. Baik. Ya, saya rasa itu bisa menjadi alternatif Pak ya. Siap Pak. Sehingga terlihat gitu ya dengan jelas di RPP Bapak bahwa kegiatan yang Bapak lakukan itu betul-betul memaksimalkan ya, praktiknya menggunakan beberapa metode Pak. Siap Pak. Modelnya satu gitu ya, metodenya yang Bapak perbanyak. Siap Pak. Makasih Pak. Begitu ya. Nanti saya tinggal masukkan saja Pak di situ metodenya, baik demonstrasi, kemudian tanya jawab, diskusi, itu sudah masuk di PPT semuanya Pak. Baik. Selanjutnya saya ingin tahu lebih dalam berkaitan dengan berpikir tingkat tinggi. Tentu Bapak juga sudah sering mendengar Pak ya. Nah, dalam RPP Bapak, bisakah Bapak menceritakan pada bagian tahapan mana saja holder thinking skill-nya Bapak munculkan di tahapan sintaknya? Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk berpikir tingkat tinggi di orientasi saja sudah masuk Pak, karena di situ siswa dirangsang untuk mencari masalah. Jadi berpikir ya Pak, baik. Masalah seperti apa yang akan dapat. Sehingga juga di LKPD itu sudah saya rancang di LKPD itu siswa menganalisis gerakan Pak. Saya rasa menganalisis itu sudah masuk ke dalam berpikir tingkat tinggi. Baik. Kemudian di tahap evaluasinya, di sini Bapak melakukannya dengan apa Pak? Untuk khususnya untuk kognitifnya? Kognitif tentu dengan soal Pak. Baik. Bentuk soalnya apa saja Pak? Siswa itu menguraikan. Yang pertama itu saya minta sebutkan, tolong siswa menguraikan soalnya itu siswa menguraikan gerak spesifik dasar menahan menggunakan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Bahwa di situ menahan itu ada 3 kategori Pak, yaitu sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap lanjutan atau akhir. Baik. Berarti dalam bentuk esai Pak ya? Ya, esai Pak.
Berapa soal Pak yang dipersiapkan? Saya cukup 2 soal saja Pak. Yang pertama itu yang menahan, yang kedua itu menggiring. Sama-sama Baik. menganalisis Apakah juga sudah memperhatikan tingkatan berpikirnya? siap Pak, sudah Pak. Sudah. Kira-kira masuk di kategori apa saja Pak? HOTS C4. atau LOTS? C4 Pak, HOTS Pak. Kedua-duanya? Ya, C4. Kedua-duanya C4. Ya Pak. Baik. Mungkin untuk yang di soalnya Bapak bisa memvariasikannya ya. Menurut saran saya, Ya, Pak. sehingga dia seperti terlihat jembatan berpikirnya ya. Ya Pak, ya Pak. Nah, tips saya mungkin untuk yang di jenis soalnya ya. Jadi ada C2-nya, ada juga C4-nya gitu Pak ya. Ya Pak. Jangan langsung tancap gas. Siap Pak. Baik. Tapi ini tidak jadi masalah gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, seberapa besar tingkat keyakinan Bapak terhadap langkah-langkah yang sudah Bapak susun, ya, melihat dari kajian literatur sebelumnya, rencana pembelajaran Bapak ini akan berjalan dengan sukses dari sebelumnya? Saya selaku guru dan yang membuat ini Pak, saya percaya diri 90% saya yakin dapat meningkatkan keaktifan siswa Pak. Dengan metode PBL, pendekatan sebagainya dalam rencana pembelajaran saya yakin Pak, karena ini perbuatan yang membuat saya sendiri. Kemudian apabila nanti ke depannya memang hasilnya tidak memuaskan, mungkin saya akan mengevaluasi diri, model-model apa lagi yang perlu saya yang cocok untuk siswa seperti ini dan seperti ini. Mungkin itu Pak. Baik. Demikian pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya, Pak Supriyadi. Siapa? Ujian komprehensif Bapak pada hari ini dinyatakan selesai. Ya Pak. Silakan stop record. Itulah video uji komprehensif saya. Semoga dapat dijadikan panduan buat teman-teman yang akan melaksanakan PPG pada berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.